Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya pikir semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Ya, senang sekali saya ketemu lagi dengan teman-teman sekalian dalam podcast kita. Podcast sih. Apa namanya? Pembelajaran kita. Saya minta maaf sebenarnya ke teman-teman sekalian itu karena mungkin tidak bisa maksimal teman-teman mendapatkan materi. Sebenarnya ini adalah materi yang harusnya saya praktekkan. Kita praktekkan sama-sama lebih tepatnya teman-teman sekalian. Jadi biar sorry. Jadi biar lebih maksimal lagi, jadi harus dipraktekkan teman-teman sekalian dan tentu saja apa ya bahasanya ya. Karena ini modelnya adalah komunikasi. Karena teknik dan bimbingan konseling fokusnya ada di dalam konseling, terutama di dalam teknik itu sendiri. Baik, seperti yang kita bahas di minggu kemarin teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya ada dua jenis skills ya. Yang apa? Dua itu. Pertama adalah internal skills atau uh, apa namanya mind skills atau keterampilan berpikir teman-teman sekalian yang masih jarang dikembangkan hari ini. Dan kemudian yang kedua adalah keterampilan eksternal, yakni keterampilan komunikasi dan keterampilan teknik konseling itu sendiri. Nah, saya berharap teman-teman sekalian tetap jangan sampai lupa ya, dibelajar lagi, dilihat lagi, dipelajari lagi. Bukan karena semata-mata untuk nilai mata kuliah ini, atau semata-mata hanya untuk mendapatkan kelulusan dalam mata kuliah ini, tapi ini pasti akan digunakan teman-teman ketika nanti teman-teman berada di sekolah. So, I think it's a very good idea that you have to memorize and try to applying uh, partly or comprehensively. Jadi menurut saya teman-teman sekalian perlu sekali untuk bisa mempraktekkan itu walaupun hanya sedikit-sedikit dan semampunya, dan tidak hanya praktek ya, tapi juga harus memahami dan juga menginternalisasi bahasa saya gitu. Well, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya adalah keterampilan dasar komunikasi dalam konseling. Nah, kita tahu bahwasanya keterampilan dasar komunikasi dalam konseling itu menjadi hal yang sangat urgent, sangat penting sekali teman-teman sekalian, karena ketika kita nyawanya bahasanya dalam konseling itu nyawanya komunikasi. Ketika gagal dalam hal komunikasi, maka efeknya adalah teman-teman akan mengalami kegagalan atau kita menyebutnya sebagai prematur or malcounseling gitu ya. Jadi konseling yang kira-kira prematur dan juga mungkin sampai pada kesalahan dalam teori atau kesalahan dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling maksud saya gitu. Baik, keterampilan dasar komunikasi dalam konseling itu ribet banget. Keterampilan dasar komunikasi dalam konseling itu mau dibagi ada banyak kemarin teknik-tekniknya. Teman-teman bisa cek lagi ya, mulai opening sampai pada terminasi itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin berikan hari ini pengantar tentang part 1, yakni tentang hakikat dan teknik konseling. Ini terlalu besar. Sedikit kecil. Oh, ini yang paling kecil. Sorry. Tentang hakikat teknik komunikasi dalam konseling. Sebelum kita masuk ke dalam 12 tadi ya, atau berapa belas itu ya, kira-kira di dalam komunikasi konseling itu. Jadi, banyak hal, sebenarnya nggak hanya di konseling aja teman-teman sekalian. Di dalam kehidupan sehari-hari pun ketika kita salah komunikasi ya, salah paham terhadap komunikasi, itu ya pasti akan menimbulkan konflik atau suatu hal yang tidak sesuai dengan angan-angan kita gitu ya. Jangankan dalam konseling, dalam kehidupan sehari-hari aja komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Kebanyakan konflik, kebanyakan adanya dinamika di masyarakat itu karena salah satunya adalah komunikasi, kurangnya komunikasi atau kesalahpahaman dalam komunikasi. So, mata kuliah ini dalam teknik komunikasi nanti dalam konseling ini harusnya secara tata mata kuliah itu teman-teman saya harus katakan sebenarnya adalah mata kuliah sendiri ya. Jadi kayak mata kuliah yang disebut dengan keterampilan dasar komunikasi dalam konseling, KDK gitu. Nah, bisa 3 SKS atau 5 SKS yang dimana mereka akan diminta untuk menampilkan kayak komunikasi konselingnya gitu ya. Komunikasi ini kuncinya sebelum kita masuk ke teknik atau pendekatannya. Jadi ada dua seperti saya jelaskan kemarin itu. Senjata pertama adalah keterampilan dasar komunikasi. Kemudian ini diterapkan dalam di dalam pendekatan atau teknik konselingnya. Teknik dan konselingnya nanti akan ada di mata kuliah lain, mungkin ada di mata kuliah ini ya, di mata kuliah semester ini maksud saya.
Kalau enggak mungkin semester yang lainnya yang itu lebih spesifik lagi. Jadi konseling ini sebagai gerbangnya. Jadi saya pastikan teman-teman sekalian, teman-teman wajib memperhatikan video ini sampai akhir dan kemudian benar-benar memahami, dan kalau ada pertanyaan pun bisa ditanyakan di dalam komen di bawah video ini seperti biasanya teman-teman sekalian. Dan termasuk juga absennya dan kehadiran teman-teman, silahkan Mas klik nama, ketik nama, NIM, kemudian kelas, dan jangan lupa komentarnya teman-teman sekalian. Kalau ada ditanyakan silahkan ditanyakan teman-teman sekalian gitu. Baik, jadi minggu ini saya masih presentasi, minggu depan saya juga akan presentasi KDK intinya. Hari ini masih komunikasi awal, keterampilan secara umum. Jadi ini video tidak saya buat terlalu lama nantinya. Kemudian yang kedua nanti adalah KDK-nya. Mungkin dipertemukan ketika setelah KDK ini kita masuk pada presentasi-presentasi itu. Oke, jadi saya terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa juga mengingatkan bahwa thank you very much for your assignment. Bagi teman-teman sudah mengerjakan assignment, saya data. Terima kasih teman-teman sekalian. Akan saya review nanti di kemudian hari. Sebagian sudah saya lihat, tapi kemudian nanti kita review kembali. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi saya sebagai seorang dosen untuk bisa menilai sejauh mana pengetahuan sebelum teman-teman mendapatkan pengetahuan itu. Jadi pengetahuan awal sebelum mendapatkan pengetahuan itu seperti hal yang kayak apa yang Anda ketahui tentang apa. Nah, itu sebenarnya sebelum dosen tahu sebelum mahasiswa itu menerima dari dosen, dia kira-kira apa yang ada di pikiran mereka itu teman-teman sekalian. Well, oke. Masuk ke part 1 tentang hakikat teknik komunikasi konseling. Oke. Ini sebenarnya hakikatnya apa sih, Mbak Asmi? Hakikatnya sebenarnya adalah bagaimana seorang konselor itu mempunyai keterampilan, kemampuan dan keterampilan. Jadi keterampilan ini atau bahasa Inggrisnya adalah skills, itu tidak diturunkan, tetapi dipelajari dan dilatihkan. Jadi siapapun itu bisa. Yang mengatakan bahwa di kemudian hari nanti ketika konseling, saya nggak bisa komunikasi, saya nggak bisa gini karena saya nggak bakat ngomong. Enggak, itu ada suatu kesalahan besar. Kenapa? Karena sekali lagi, menurut penelitian dari Barat, ini adalah sebuah skills atau keterampilan, which is teman-teman sekalian itu bisa mengaplikasikannya dengan cara berlatih, belajar dan berlatihnya, maka lama-lama akan bisa teman-teman sekalian. Jadi kayak apa ya bahasanya ya? Saya jadi teringat ketika betapa pentingnya komunikasi dalam konseling ini sebenarnya cukup menghambat saya, jujur saja. Ketika saya dulu mau mengambil master atau S2, saya berencana mengambil S2 dalam Counseling and Psychological Guidance, nama jurusannya di Amerika, teman-teman sekalian. Atau di Seattle, di Washington University, atau kalau itu di Australia. Itu impian saya ketika mau ngambil S2. Tapi saya harus katakan tidak, karena waktu itu salah satu penghambat terbesar saya adalah skor TOEFL khusus untuk konseling atau teaching jurusan tentang pengajaran atau pendidikan, dan juga konseling itu membutuhkan IELTS-nya itu 6,5 sampai 7, which is itu adalah skor TOEFL ITP sekitar 600 sampai hampir 680-an. 660 sampai 680 atau 690-an. Gila banget, 690 tuh. 500 saja sudah setengah mati ya teman-teman ya. Nah, itu membuktikan bahwa seluruh kampus di dunia ini yang berkaitan dengan jurusan bimbingan dan konseling itu mengisyaratkan tentang pintarnya, cerdasnya, terampilnya mahasiswa mereka dalam hal komunikasi, teman-teman sekalian. Jadi kalau tidak bisa, itu dianggap tidak kompeten dan tidak terampil dalam komunikasi, dan itu sangat menghambat dalam perkuliahan selanjutnya. Jadi pasti akan ditolak untuk bisa keterima di sana. Itu jadi penghambat sebesar saya, ya doakan saja bahwa setelah ini nanti saya ambil PhD atau S3 saya di luar negeri bisa menaklukkan IELTS dan juga TOEFL yang sangat tinggi, terutama dalam jurusan counseling itu. Ada dua yang paling tinggi untuk itu, yakni teaching and counseling, mengajar ya, pendidikan gitu ya teman-teman, dan juga adalah counseling itu, pendidikan biologi, pendidikan sains, apalagi dan seterusnya. Itu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman tetap semangat,
Karena ini pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Inggris, jadi tenang saja. Yang penting teman-teman adalah mau belajar tentang bagaimana keterampilan komunikasi itu. Nah, sebagai sesi awal part 1 ini, video singkat ini, saya katakan bahwasanya kita akan bahas tentang definisi singkat tentang apa itu komunikasi. Oke, teman-teman sekalian bisa perhatikan ini, teman-teman. Gambar saya di mana? Saya taruh di bawah kamera biar saya bisa lihat wajah saya. Nah, apa yang dilihat teman-teman ketika melihat gambar ini ya? Yang pertama apa kira-kira? Ngapain wajahnya ya? Nah, ini sebenarnya adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh communicator, atau bahasa kita adalah itu ya, bahasa resmi adalah communicator yang menyampaikan pesan, maksud saya communicator terhadap komunikan. Nah, jadi ada namanya komunikator dan juga ada komunikan. Komunikator adalah yang menyampaikan pesan dan komunikan adalah yang menerima pesan. Nah, sebenarnya walaupun mereka ini bukan video, tidak bersuara, tapi kita tahu bahwa mimik muka mereka sedang mengkomunikasikan sesuatu. Ini namanya adalah komunikasi nonverbal. Nah, mereka sedang apa kira-kira? Ngapain? Kalau memuji kita kayaknya kok enggak ya. Lagi apa? Mengejek kita atau apa dan seterusnya. Nah, mengejek kita, lagi menghina kita, lagi ngece bahasa kudusnya teman-teman sekalian dan seterusnya. Jadi penting sekali bahwa kita tahu bahwa komunikasi secara nonverbal juga sangat bermakna, sangat penting di dalam konseling itu sendiri. Contohnya dalam hal terminasi, di dalam teknik ada namanya terminasi. Ini yang penting teman-teman sekalian, ketika teman-teman ingin membatasi gerak temannya, waktunya sudah sangat panjang ketika ketemu, cara nonverbal, mengkomunikasikan secara nonverbal tentang bagaimana mengakhiri sebuah pertemuan adalah dengan tidak harus mengatakan aku wis yo, iki ayo mulai, enggak gitu. Dengan cara kontrol adalah dengan cara melihat jam. Nah, dilihat. Oke, jam berapa ini? Oke. Biasanya orang jadi nggak nyaman, gitu ya. Nggak nyaman. Contoh lainnya mungkin juga dengan melihat kita jagongan melihat segitiga, lihat kening, mata kanan, mata kiri, kening, mata kanan, mata kiri. Terus lihat terus gitu. Ketika ada orang ngobrol, lihatin ini pelan-pelan, kemudian lebih cepat. Pasti dia tidak nyaman untuk ngajak ngobrol, teman-teman sekalian, dan ingin mengakhirinya. Nah, ini ilmunya. Jadi komunikasi itu kayak pedang, layaknya pedang yang dia bisa dipakai dalam hal untuk yang jelek dan juga yang baik. Tapi yang saya ajarkan adalah yang saya harap nih yang baik-baik, teman-teman sekalian. Karena dalam konteks konseling, di mana itu konteksnya adalah membantu orang lain. Oke. Ini adalah awalnya ya, wajahnya ngewece banget ya, arek loro gitu teman-teman sekalian. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal. Baik. Apa yang teman-teman tahu tentang komunikasi sebenarnya? Banyak ya komunikasi macam-macam, tapi sebenarnya adalah pengertiannya, ini adalah pengertian dari saya. Komunikasi adalah suatu tindakan oleh seorang atau lebih yang mengirim, pasti ada yang mengirim, nggak mungkin nggak ada yang mengirim, dan menerima pesan, dan terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan baliknya. Ini yang sangat penting teman-teman sekalian saya sampaikan. Jadi kata-kata yang di merah ini, yang bold merah ini adalah titik tekan dari hakikat komunikasi ini teman-teman sekalian. Jadi yang pertama ada yang mengirim pesan. Siapa yang mengirim namanya? Tadi saya sampaikan komunikan. Good. Yang menerima adalah yang mengirimkan adalah communicator, yang menerima adalah komunikan. Ya. Jadi mengirim komunikan, communicator, menerima pesan adalah komunikan. Dan terjadi dalam suatu konteks tertentu. Pasti ada maksudnya. Nggak mungkin satu dan yang kedua ngomongnya ngalor ngidul, nggak mungkin. Jadi pasti ada hal yang sedang dibahas bersama-sama di situ, gitu ya. Mempunyai pengaruh tertentu, ada pengaruhnya bagi mereka. Kalau nggak ada pengaruhnya, mereka nggak mau komunikasi. Dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik, ini yang paling penting. Ada kesempatan untuk melakukan feedback. Kalau kita ngobrol sama patung atau sama hewan, mereka seringkali tidak menunjukkan respon dari apa yang kita harapkan kan. Coba saya kayak gini teman-teman sekalian, ngomong sama kamera yang ada di dalam MacBook saya, dalam laptop saya, dia nggak ngerespon apapun. Jadi sebenarnya ini komunikasi yang agak terhambat karena ini nggak akan sampai saya sebagai seorang communicator mengirim pesan ini, belum dikatakan ini sebuah proses komunikasi sebelum teman-teman menerima pesan video ini, melihat video ini dan menangkap pesan yang
yang dihadapkan itu. Dan kemudian teman-teman berikan feedback dalam bentuk mungkin ketikan komentarnya atau di grup atau di dalam video yang teman-teman wajib absen dan berikan komentar terhadap video ini. Jadi harus ada umpan baliknya. Ketika ada tanpa umpan balik adalah seperti teman-teman mencintai seseorang tapi kemudian si orang itu tidak menanggap kita atau tidak menganggap kita sebagai seseorang yang perlu dicintai. Ya sakit hati banget ya tentu saja. Jadi itu. Jadi ini hal yang penting teman-teman sekalian, komunikasi itu. Karena banyak problem, banyak masalah. Itu masalah ada satunya adalah komunikasi ya. Ketika orang gagal komunikasi, mereka bisa bercerai loh ya. Dalam suatu hubungan pernikahan, ketika gagal komunikasi dia bisa bercerai. Ketika dalam berhubungan pertemanan dia bisa saling menyikut sama, jadi musuh akhirnya. Ketika gagal komunikasi, yang satu sama lain jadi saling suudon akhirnya. Dalam komunikasi dalam masyarakat, gagal komunikasi menjadikan konflik di masyarakat. Di perang, lihat coba perang di Papua lah katakanlah kita tahu gitu ya, yang seringkali suku-suku di sana itu seringkali minta perang gitu ya. Saya pikir masalahnya apa? Komunikasi. Nah, yang satunya itu adatnya adalah memberikan daging babi, yang satunya melihat bahwa itu adalah suatu hal yang sangat melecehkan karena ada sebagian yang lainnya beragama Islam. Nah, ini komunikasi gagal namanya, akhirnya saling ejek, saling hina dan akhirnya jadi perang. Teman-teman sekalian ya. Ini hal yang penting untuk bisa dia. Dan komunikasi adalah sebuah seni. Sekali lagi komunikasi adalah sebuah seni, maka semakin pintar-pintar teman-teman keren dalam menyampaikan itu, kece, inovatif, maka itu akan menjadi sebuah hal yang sangat unik, sangat bagus buat teman-teman sekalian. Ya. Oke. Selanjutnya, waduh kok muni. Tujuan komunikasi apa sih sebenarnya, Pak Azmi? Ya, kita sudah tahu ya apa tujuan komunikasi. Yang pertama adalah berhubungan dengan orang lain. Tentu saja sebagai makhluk sosial kita wajib berhubungan dengan orang lain. Kalau enggak pun ya teman-teman ngapain ya bermain hago. Bermain hago itu juga harus ada musuhnya yang kira-kira dia juga online. Lama kalau kita pakai komputer terus gak males juga sebenarnya. Bahkan ketika teman-teman itu sedang main game pun itu juga berkomunikasi loh ya dengan lawannya teman-teman sekalian. Dan sebagainya. Bahkan terkadang orang itu berkomunikasi dalam situasi yang dia tidak tepat. Contohnya adalah ketika teman-teman sekalian melihat YouTube atau di Instagram. Ada postingan di YouTube, video di YouTube yang kira-kira itu sangat nganyel nih. Contohnya adalah videonya Ferdinand Paleka, contoh aja ya. Yang dia mencoba untuk ketemu sama si para waria, kemudian memberikan mereka sumbangan, ternyata dalamnya adalah batu bata. Ya. Komunikasi kalau tidak tepat, teman-teman akan tangannya akan gitu ya, jempolnya itu loh. Kayak rasanya itu pengen berkomunikasi dalam bentuk jempol karena teman-teman nggak kuat, akhirnya teman-teman komentar di situ dengan mengatakan bahwasanya wah ini kamu tuh dan seterusnya ya. Banyak sensoran sekali teman-teman sekalian. Jadi basically setiap orang itu ingin berhubungan dengan orang yang lainnya, bagaimanapun caranya gitu ya teman-teman sekalian. Yang kedua adalah, ini yang penting, karena ini dalam masuk konseling ya. Jadi kalau dalam konseling, teknik komunikasi yang dilakukan seseorang konselor itu ditujukan untuk meyakinkan agar mengubah sikap dan perilakunya. Ini kata-kata siapa? Ini dalilnya siapa? Dalilnya dari Rogers. Tahun 1964 dikatakan bahwasanya counseling is the one of the technique which aim to changing the attitude and behavior, yakni artinya adalah konseling itu ditujukan dalam rangka untuk bisa mengubah sikap dan perilaku, changing the attitude and behavior. Jadi kalau ada proses konseling yang kemudian dia tidak mengubah sikap dan perilakunya, itu sama dengan meaningless atau tidak bermakna atau belum disebut sebagai konseling. Jadi komunikasi juga meyakinkan orang agar mengubah sikap dan perilakunya, itu poinnya. Ketiga adalah bermain dan menghibur diri. Ini sering sekali ya teman-teman sekalian ya. Ketika kita tahu contohnya kalau ngobrol santai dengan temannya, tapi jangan gibah dimasukkan dalam konteks ini ya. Kalau gibah dimasukkan eman-eman ya, jangan membakar daging saudara sendiri ya, memakan daging saudara sendiri, kanibal teman-teman sekalian ya. Baik, yang kedua selanjutnya adalah menghibur diri ya. Ya, jadi kita tahu contoh yang paling sederhana dalam komunikasi ketika menghibur diri ya, lihat stand up ya, lihat Dodit, lihat siapa Tretan Muslim, lihat siapa ya teman-teman sekalian suka stand up itu ya kira-kira ya.
Nah, itu juga dalam rangka untuk menghibur dirinya. Kalau di Jawa kita ketemu sama Cak Percil mungkin kalau teman-teman bisa tahu, atau ludruk Semarangan, atau ada ludruk nggak ya di Jawa Tengah, nggak tahu. Di Jawa Timur ada ada ludruknya, ada ketopraknya. Jadi itu sebenarnya juga menghibur diri, ada komunikasi yang saling lucu satu sama lainnya gitu. Termasuk ketika saya menyampaikan ini pun, ketika ini dia teman-teman ketawa katakanlah, ya itu dianggap sebagai cara untuk menghibur diri ya di dalam tujuan komunikasi itu sendiri. Oke. Nah, teman-teman sekalian, mengembangkan keterampilan komunikasi itu caranya gimana sih? Katanya gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman ketika ketemu dengan orang baru, coba deh kira-kira menyampaikan pesan yang mudah dipahami lawan bicara. Ojo ngomong sing uang gitu ya. Jadi bahasanya terlalu tinggi, teman. Kalau biasanya vikinisasi ya gitu ya. Itu yang bahasa yang terlalu jelimet itu akan susah dipahami lawan bicara. Kecuali dosen. Dosen itu membuat hal yang sulit menjadi mudah, tapi menyampaikan hal yang mudah menjadi sulit. Karena basically itu menjadi sebuah prinsip bagi seorang dosen untuk meningkatkan kapasitas intelektual teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kalau cuman mudah saja, mungkin seperti sales ya. Menyampaikan produk, ini keunggulannya, Anda mau nggak, dan seterusnya. Jadi, tapi ini bisa dilakukan dalam setting apapun ya, bahwa teman-teman sekalian itu menyampaikan pesan yang mudah dipahami oleh lawan bicara itu menjadi hal yang penting, karena kalau sampai dia tidak paham, maka sebenarnya ada permasalahan dalam diri Anda dan bisa dijadikan miskomunikasi. Kedua adalah gunakan contoh spesifik yang jelas dan sederhana. Kalau ngomong, kasih contoh spesifik yang jelas dan sederhana, tidak usah muluk-muluk teman-teman sekalian, yang mudah dipahami. Ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Ada beberapa orang tertentu itu yang ngomongnya dia cowopet sekali. Kalau teman-teman bisa lihat, katakanlah seperti siapa ya ngomongnya cowopet itu ya, atau bulat lah kira bahasanya, yang terlalu sing kayak aduh siapa sih stand up komika itu ya kira-kira ya. Teman-teman, saya lupa ya. Jadi ada orang tertentu yang ngomongnya ribet tuh, gak jelas ngomongnya itu. Nah itu sebenarnya dia punya permasalahan dalam komunikasi. Bisa diubah nggak? Bisa diubah. Bahkan di dalam teknik konseling itu kita bisa mengubah orang yang gugup ketika berbicara di muka umum menjadi sangat percaya diri di muka umum. Kita kalau tahu The King itu ya, filmnya The King of Speech itu ya, apa itu ya, The Speech King atau The King Speech gitu ya, itu juga sama. Ada terapi di sana, tapi ada proses konseling di sana, di mana dia akhirnya bisa mendelivery pesan dalam publik teman-teman sekalian gitu ya. Itu penting teman-teman sekalian. Lihat The King of Speech atau Speech of King ya, saya lupa ya, film agak lama itu. Oke, jadi itu mengembangkan keterampilan komunikasi, caranya adalah sangat simpel, saya yakin teman-teman sudah pada tahu semuanya ya. Kemudian selanjutnya adalah pikirkan dan konstruksikan pesan sebelum dikirimkan. Ini yang sulit. Kadang-kadang kita ngomong tapi belum pernah dipikirkan, atau terlalu banyak mikir tapi nggak disampaikan juga, itu juga jelek gitu ya. Jadi pikirkan lalu kemudian sampaikan, dibentuk. Konstruksi itu dibentuk pesannya sebelum dikirimkan. Oke, saya mau menyampaikan sesuatu dengan Pak Asmi, saya menyampaikan ini. Jadi ketika ketemu nggak bulat, mengapa Pak ya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah, wah ini gambarnya terlalu buka aurat, mohon maaf. Mengembangkan keterampilan komunikasi. Gimana caranya tadi ya, saya juga katakan. Pertama adalah juga, yang selain itu adalah mengecek pemahaman pesan dari lawan bicara. Jadi biasanya kalau orang barat itu mengatakan, are you still with me? Do you understand what I say? Dan seterusnya. Kalau kita ngerti nggak sih? Kalau orang barat sering kali juga mengatakan, you know that this is the very perfect time for me. You know that I mean like Yuna. Itu maksudnya ada ngecek pemahaman dari si lawan bicaranya itu. Kalau kita biasanya, ya ngerti gak sih? Ya, gitu bahasa ya, pakai dialek Jawa Timuran yo. Kalau ngerti gak sih? Ngono ngene ya, dan seterusnya. Tapi kalau di Jawa Tengah mungkin ya, yolah, leh. Yora, gitu ya, bisa ditanya gitu dalam rangka untuk mengecek pemahaman dari pesan dari lawan bicara kita gitu ya. Oke. Ketika mendengar, konsentrasi dan membuat kesimpulan ini yang penting. Seperti yang saya jelaskan bahwa ada perbedaan antara listening dan hearing. Kalau listening itu berfokus terhadap sesuatu hal yang kita sengaja. Ada niatan, ada daya dari upaya kita untuk mau menangkap sebuah informasi yang komprehensif atau yang lengkap dari lawan bicara kita. Namanya mendengarkan. Dan itu yang digunakan, teknik ini digunakan oleh para konselor. Tapi kalau hearing, kita jalan kaki. Kita santai aja ngobrol sama teman kita dan seterusnya, tiba-tiba ada suara knalpot brong-brongan yang selalu menjengkelkan itu, karena kita tetap dengar ya, gitu.
luar biasa. Apa mereka tidak berpikir ketika dengan dalil apapun mereka menggunakan knalpot brong itu teman-teman sekalian, itu banyak orang yang akhirnya berdoa hal yang jelek tentang polusi suara yang Anda timbulkan. Wahai yang memasang knalpot brong-brongan. Wah, itu sangat menjengkelkan bagi seorang dokter karena itu bisa sampai mengganggu komunikasi ya, nggak dengar apa suaranya mueng gitu ya. Itu apapun dalilnya, entah saya karena saya pakai CB Pak gitu ya, terserah apapun itu, yang jelas itu dapat merugikan orang lain dan menjadikan doa yang tidak baik bagi ketika kamu berkendara. Tinggal hitung aja yang mendengarkan itu dan merasa tersakiti gitu ya. Nanti di yaumul hisab tinggal ngitung aja gitu ya. Baik, jadi ketika mendengar, konsentrasi dan membuat kesimpulan. Hindari evaluasi pesan sebelum selesai pesan yang diterima lengkap. Ini yang penting. Jadi kita menghindari evaluasi pesan sebelum selesai pesan disampaikan. Sekali kita itu dia belum selesai ngerti apa, kita langsung katakan bahwa ini yang ya sindrom sok tahu bahasa saya itu. Jadi ada orang menyampaikan ketika saya itu ya bagaimana cara membuat CV yang baik adalah kayak gini loh Azmi. Azmi langsung mengatakan, oh alah ya tahu pasti ini kan, pasti pakai ini harus ada ininya kan gini 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 gini. Dan kemudian lawan bicara jadi ya sebenarnya mereka nggak nyaman dengan hal seperti itu. Jadi jangan pernah mengevaluasi pesan sebelum pesan itu kita tangkap secara utuh. Ini yang selalu menjadi problem konselor. Belum tahu permasalahan utuh sebuah masalah, konselingnya langsung ditambahi. Langsung dikasih nasihat. Dia masih cerita, Pak, nilai saya turun di semester ini. Oke, kamu auto harus meningkatkan jam belajarmu. Itu teman-teman sekalian. Jadi itu pasti karena dia tidak memahami pesan yang ditangkap. Oke. Selanjutnya dalam organisasi atau kelompok perlu membuat ringkasan apa yang diucapkan dan cek ketepatannya. Itu yang penting. Kita misalnya mencatat dalam organisasi itu ketika rapat itu kita mencatat namanya siapa, ngomong apa, ada notulensinya dan seterusnya. Oke, jadi itu teman-teman sekalian. Nah, apa yang terjadi jika seseorang mengalami miskomunikasi? Saya akan coba tampilkan tayangan video ya. Saya juga baru pertama kali menampilkan video. Mana guys? Oke, ini ya, kita cek ya. Engagement. Ini. Bisa nggak ya? Sudah video lama sekali. Gimana caranya? Mau full screen gimana ya? Punya laptop gak? Oh ini. Ini. Kita lihat ya. Kita ulangi lagi guys. Ini ada seorang perempuan, dia sedang ada ketemu sama laki-laki yang kelihatan keren sekali. Ketika dia ngerokok, kita akan video react seperti seorang YouTuber. Dia bertemu seorang cowok, cowoknya rokok. Dia mau menyampaikan bahwa I'm the cool guy. Saya adalah orang yang cool, keren pakai rokok. Ya, senyumannya membuat sepertinya dia mau menarik. Ya, secara komunikasi kita tahu. Ya kan, dengan senyuman yang sangat manis sekali teman-teman sekalian. Dengan rokokan itu dan ternyata dia berteriak sekeras itu teman-teman sekalian. Nah, itulah contoh bagaimana orang itu miskomunikasi, salah memahami dalam keterampilan komunikasi nonverbal itu. Ada lagi yang ini, satu lagi ya. Video ya buat santai gitu. Saya pikir teman-teman udah sering lihat video ini ya. Kita cek teman-teman sekalian, ada seorang yang sedang jogging di tembok Cina dan kemudian ada seorang yang membantu dia. Kelihatan ya? Nah, yang sedang jogging ini orangnya. Nah, sedang jogging. Oke. Nah, dia sedang pemanasan itu ya. Di samping ada orang yang sedang menyampaikan itu. Sedang makan enak ya. Dan kemudian kelihatannya dia sedang mau mendorong itu. Padahal dia sedang apa? Wah, dengan senang hati, dengan semangat 45, si bapak ini Rastaman ini mendorong dan kemudian membuang mobilnya. Oke, thank you. Dan kemudian lewat. Oke.
Ternyata teman-teman, itu adalah efek dari miskomunikasi. Jadi kalau orang miskomunikasi itu fatal, tenang tuh, fatal orang itu kalau dia miskomunikasi itu tadi ya. Dalam video tadi kita lihat bahwa sampai gitu lah, mobil bernilai ratusan juta bahkan miliaran itu sampai dibuang kayak gitu teman-teman sekalian. Well, kita lanjut lagi. Waktunya tidak banyak, ini selak malam teman-teman sekalian. Oke, bagaimana teknik membuka percakapan? Yang pertama adalah ya memperkenalkan diri, hai, saya Asmi, Anda siapa? Gitu ya. Di tengah umum gitu tiba-tiba ngomong kayak gitu atau ketika keluar dari toilet umum kita bicara gitu. Ada apa ya Pak? Mau gendam saya Pak? Ya perkenalkan diri teman-teman yang bagus ya. Nah, gitu. Yang kemudian yang kedua adalah menaruh satu, apakah Anda suka kopi atau teh gitu ya? Saya suka es kopior. Wah enak banget. Jadi ngorong. Tiga adalah membawa informasi dasar, di mana Anda tinggal gitu. Atau bertanya, alamatnya di mana sih gitu ya. Misalnya sering kali ya, basa-basi ya ini menjadi basa-basi kalau katanya si anak Salatiga itu siapa namanya, temannya saya yang jadi komika itu dia sama jadi katanya gitu. Bahasa-bahasanya orang Jawa itu naik bis, oke ada Indonesia tuh, oke kita naik, setelah naik kemudian kita duduk dan kemudian dengan orang asing kok saling pandang-pandangan gini gitu. Kadang kita gini, di mana Pak tinggalnya? Tanya pertanyaan netral ya teman-teman sekalian, di mana Anda tinggal? Kalau di luar negeri sudah dicurigai, kenapa Anda tanya saya tinggal di mana? Kenapa tanya nama saya? Anda siapa? Anda adalah foreigner, Anda orang asing gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Bisa bertanya tentang hal itu. Tapi di Indonesia masih normal lah, lumrah ya. Kemudian memberi komentar suasananya, nah hari ini ada masalah. Ini yang penting dalam proses konseling adalah kita seringkali hari ini suasananya agak cerah ya, gitu ya. Hari ini suasananya agak mendung ya. Apa Anda merasa apa yang Anda rasakan gitu teman-teman? Itu juga bagian dari situ itu teman-teman. Kemudian memberikan dukungan. Itu pertanyaan. Saya juga suka baju yang ini seringkali orang yang muji di awal itu membuat konseling itu menjadi sangat nyaman dalam proses konseling itu. Kamu pakai baju bagus loh ini, gitu ya. Mereknya apa? Wiring Klambi atau apa? Robani atau apa? Wah, saya suka bajumu gitu. Bapak mau baju ini? Saya belikan besok. Ngasih giveaway ya akhirnya. Kemudian, akhirnya membawa ke topik pokoknya, apa pendapat Anda tentang sebuah masalah? Saya bisa tanya gitu di dalam konseling itu. Apa pendapat Anda tentang sebuah masalah? Bagaimana Anda melihatnya? Atau mencoba untuk mengolah diri. Saya begitu bahagia, saya dinyatakan lulus sebagai seorang konselor, dan saya senang sekali kamu sudah datang di sini, gitu ya. Kemudian bagaimana mendorong percakapan orang lain itu ya seringkali, dengan muka yang Azmi hari ini saya mendapatkan hadiah luar biasa dari Indosat 150 juta dalam bentuk SMS itu gitu. Wah, menarik sekali. Betulkah? Itu mendorong percakapan. Iya. Zaman dia ya, jadi penipu teman-teman sekalian ya, seperti yang saya ceritakan. Jadi mendorong percakapan orang lain itu dengan cara memberikan reward. Dalam komunikasi itu ketika kita salut sama dia, memberikan sebuah reward atau reinforcement sama si lawan bicara kita, maka kita akan membuat dia akan sangat, oh iya ya, saya akan cerita lebih banyak lagi kira-kira gitu. Well, sekarang ada faktor-faktor keefektifan komunikasi itu berjalan dengan bagus. Yang pertama adalah perhatian. Without any attention, the communication will be meaningless. Ketika nggak ada perhatian, maka jadinya hampa sia-sia. Ketika teman-teman juga nggak melihat konten video ini secara utuh, ya saya jadi, aduh, baper ya akhirnya ya, susah-susah buat video tapi nggak dilihat atau di komen teman-teman sekalian. Jadi perhatian yang penting. Ya seringkali ini kalau kita nih gangguan kita terbesar adalah di smartphone atau HP ini. Kita ketemu sama orang lain, kita ngomong seringkali gitu ya. Pak, saya mau cerita tentang sesuatu. Oh, iya, cerita. Cerita apa, Pak? Sambil gini. Ya. Ya. Lanjutkan. Bagus. Lanjutkan. Gitu. Nah, ini sebenarnya tidak ada attention atau perhatian. Jadi itu dalam proses konseling itu sangat fatal sekali. Kalau saya jadi penguji dulu itu ada yang menyambi itu auto dapat E, dia nggak lulus sama sekali karena itu cukup fatal dalam proses konseling itu. Itu harus wajib dihindari oleh seorang konselor. Jadi attention is the key. Perhatian adalah sebuah kunci, ingat ya. Faktor kreativitas dalam proses konseling, komunikasi konseling itu
perhatian jadi hal yang sangat kunci. Kedua adalah pengertian. Kita memahami, oh dia sedang bermasalah atau memberikan bantuan. Jadi jangan sampai kita memberikan judgement atau penghakiman dia tanpa kita tahu permasalahan utuh dari sebuah masalah yang sedang dia hadapi, teman-teman sekalian. Jadi mengerti. Jadi ada kesediaan menerima, tadi ada hubungannya tadi ya dua hal ini. Jadi menerima dia apa adanya dan juga tindakan. Jadi wajib ada tindakan-tindakan tertentu yang kira-kira membuat komunikasi menjadi lebih lancar lagi. Seperti katakanlah dengan kalau sesama di dalam konseling itu ada yang namanya apa namanya kayak gerakan sederhana ya, menepuk pundak gini ya. Ya, puk puk puk. Dipegang gini ya. Oke, baik. Saya gitu ya, kita memegang bahu konseli kita yang terutama di Islam itu ya yang sesama jenis ya. Oke mas, saya memahami apa yang sedang Anda rasakan hari ini. Siapapun yang ada di posisi sampean itu pasti tidak mudah menerima kenyataan ini. Beda dengan cara puk puk puk, sabar ya, sabar. Itu nggak perlu kuliah 4 tahun bilang seperti itu bisa. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, oke, videonya sudah berakhir. Minggu depan kita akan belajar tentang jenis teknik dasar komunikasi yang harus dikuasai sebelum akhirnya teman-teman presentasi. Sebelum kita masuk mengulik ke sana, silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan dalam video di bawah ini, di komen ini, plus absen juga pertanyaan, atau berikan pandangan Anda terhadap video ini. Gitu ya. Bagi 5 orang yang dengan komentar terbaik, maka akan mendapatkan giveaway. Enggak, guyon. Jangan giveaway terus. Takut. Asmi curhat. Oke, saya pikir teman-teman sekalian sebelum kita mulai apa namanya ya, pada fokus awal kita, maka untuk part pertama ini atau lebih tepatnya untuk teknik komunikasi ini dalam pengantar ini silahkan ditanyakan atau di komen di bawah ini. Well, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Silahkan tetap bersemangat dari mahasiswa walaupun di masa pandemi, walaupun saya juga susah harus buat videonya malam-malam, harus juga di kosan atau di kamar saya ini, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mau belajar bersama-sama. Okay, thank you very much for your attention. I'm sorry if I made a mistake. Without any further ado, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.